يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ادخلوا في السلم كافة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para asatid wal asatidah yang saya muliakan dan yang Allah muliakan, para sesepuh yang Allah muliakan, hadirin wal hadirah, Bapak dan Ibu yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmatnya, berupa terutama nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam acara menyambut tahun baru Islam tahun 1446 Hijriah dan acara santunan anak yatim. Salawat dan salam semua tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabiullah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita yang senantiasa menyaksikan. Hadirin alhamdulillah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kami atas nama Majelis Taklim Al Muhajirin Borod melaksanakan kegiatan ini, yaitu kegiatan menyambut tahun baru Islam 1446 Hijriah. Diskusi dakwahnya akan dibawakan oleh Ustadz Haji Nuril Ahmad MSI dan Ustadz Abi Pipin Arifin, yang akan dibawakan oleh moderator Bapak Ustadz Heru Setiawan. Kepada Bapak moderator dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak kurang semangat nih, apa karena hujan ya? Apa harus pantun dulu nih? Pergi ke pasar beli beras, jangan lupa beli minyak. Siapa yang menjawab salam dengan keras, saya doakan duitnya banyak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anjala sakinah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumidin. Perkenalkan, nama saya Heru Setiawan. Saya akan memandu acara talkshow atau diskusi terkait dengan tema yang akan kita ambil, yaitu pembebasan Palestina dengan persatuan umat dalam momen tahun baru Hijriah 1446 Hijriah. Adapun topik yang akan kita angkat yaitu terkait dengan momen tahun baru, di mana disertai dengan santunan, dan yang akan kita hadirkan di dalam topik yang akan kita angkat adalah yang pertama, yaitu guru kami Dr. Haji Nur Hilal Ahmad MSI. Beliau adalah praktisi pendidikan, di mana beliau juga pengisi tafsir yang biasa diisi di malam Ahad. Kemudian juga beliau juga hadir di kajian rutin hari Jumat, di kajian tematik terkait dengan, nanti bisa dia bisa lihat di TikTok, ataupun beliau juga memerhati problematika umat. Kemudian yang kedua yaitu Bapak Pipin Arifin. Beliau juga praktisi pendidikan, cuma bedanya beliau di tingkat remaja, yaitu SMP, ya kan? Beliau pun pemerhati problematika umat, dan beliau pun sangat konten untuk mengisi kajian di malam Kamis bersama warga. Kami panggil dua pembicara yang akan dihadirkan pada tema kali ini, yaitu yang pertama yaitu Bapak Dr. Haji Nur Hilal MSI. Dipersilakan untuk
Maju ke depan. Alhamdulillah. Yang kedua yaitu Bapak Bipin Arifin SPD. Kami persilakan untuk ke depan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati para sesepuh, para tokoh, para alim, para ulama, bimbingan serta doanya selalu kami harapkan. Yang saya hormati guru kami dan juga Pak Pipin, yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, serta hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan semoga dalam keadaan berbahagia. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu terkait dengan Hijriah. Karena sekarang ini kita memasuki pas hari pertama Hijriah, tadi pada pas maghrib itu kan 1 Hijriah 1446 Hijriah, pergantian tahun. Selamat tahun baru 1440 Hijriah. Mudah-mudahan kita menapakinya dengan jalan penuh keberkahan. Kita simak bareng-bareng ya Pak ya. Nanti sesinya adalah tanya jawab dengan pembicara, kemudian tanya jawab jamaah dengan pembicara. Kita sampai jam 21.30. Apa sih yang mendorong Rasulullah itu hijrah atau pindah dakwah ke Madinah? Ustaz dulu. Ya. Mari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para alim, para kesepuhan, para tokoh masyarakat, para tamu undangan, hadirin wal hadirat, wabil khusus yang saya cintai, anak-anak yatim yang hadir pada malam ini, yang saya hormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, rahmat dan hidayahnya, sehingga pada malam ini, malam tanggal 1 Muharram 1446 Hijriah, Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk bersilah ukhuwah, bersilaturahmi, berkumpul dalam rangka menyambut datangnya tahun baru Hijriah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Yana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam ini di akhirat nanti mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Para alim, para ulama, para kesepuhan, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi sekilas sudah kita lihat bagaimana perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Makkah, minal Makkah, atau ilal Makkah minal Madinah, minal Makkah ilal Madinah, dari Makkah ke Madinah. Kenapa Rasulullah harus hijrah? Jawabannya karena diperintahkan Allah untuk hijrah. Kenapa harus hijrah? Karena dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah itu kurang mendapatkan sambutan yang baik. Sebaliknya mendapatkan sambitan. Beda ya Pak, sambutan dengan sambitan ya. Kalau sambutan mah silakan datang, silakan datang. Sambitan mah wah, dilempar batu, dihalangi dan segala macam. Pertanyaannya begini, apakah Rasulullah tidak sabar dakwah di Mekah? Tentu jawabannya Rasulullah sudah sangat sabar. Kalau kita ingin mencari di dunia ini orang yang paling sabar, Rasulullah adalah orang yang paling sabar. Tidak ada bandingannya lagi. Tetapi Kanjeng Nabi berpikir, kalau dakwah di Mekah hanya sibuk dengan mengurusi orang yang disiksa, orang yang disakiti, orang yang dicaci maki, maka waktunya habis untuk memikirkan yang seperti itu. Setiap hari sahabat Nabi itu ada yang disiksa, bahkan Rasulnya pun ada yang dilempari kotoran, Nabinya pun kemudian banyak penghinaan,
Maka Rasulullah berpikir, seandainya dakwah bertahan di kota Mekah, maka Rasul akan sibuk memikirkan cacian, makian, kemudian penderitaan yang dialami oleh para sahabat. Dalam Al-Quran, firman Surat Al-Anfal 26. Ingatlah wahai Nabi, ketika engkau di Mekah dalam keadaan lemah, dalam keadaan mustad'afin, dalam jumlah yang sedikit. Qalilum mustad'afina, jumlahnya sedikit. Sudah sedikit, mustad'afin lagi lemah. Maka apa? Dalam kondisi sedikit, dalam kondisi lemah, Rasul dengan para sahabatnya itu merasakan ketakutan atas ancaman-ancaman orang kafir Quraisy. Tiap saat Pak diincar terus sama orang Quraisy. Kapan nih Nabi keluar? Akan aku lempar kotoran unta. Setiap saat begitu. Maka Allah Subhanahu wa taala fa'awakum. Lalu Allah pindahkan Rasul dari Mekah ke Madinah. Fa'awakum. Allah pindahkan dari Mekah ke Madinah. Maka Pak, di sanalah kemudian Allah memberikan pertolongan kepada Rasul, memberikan rezeki yang banyak kepada Rasul, agar kalian menjadi orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah penting hijrah. Bu, udah hijrah belum, Bu? Udah, Bu? Hijrah kemana, Bu? Bapak-bapak udah hijrah belum? Udah, kemana hijrahnya? Jadi kalau Bapak Ibu belum hijrah, itu belum contoh Kanjeng Nabi, belum. Karena apa? Kanjeng Nabi hijrah, maka kita harus hijrah. Cuma ada dua macam hijrah. Satu namanya hijrah makani, hijrah tempat. Tadi Kanjeng Nabi dari Mekah ke Madinah namanya hijrah makani, hijrah tempat. Yang kedua ada namanya hijrah maknawi. Hijrah yang maknawi yang seperti apa? Meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala menuju pada perkara-perkara yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Al-muhajiruna man hajaru ma nahallahu anhu. Orang-orang muhajirin itu adalah orang-orang yang meninggalkan perkara-perkara yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya hijrah maknawi. Nah, kalau kita mau hijrah kemana? Mau hijrah ke Kalimantan, mau hijrah ke Sumatera, mau hijrah ke Sulawesi, mau hijrah ke Papua, sama saja. Di sana sama di sini sama saja. Nah, makanya yang sekarang bisa kita lakukanlah hijrah maknawi. Hayo para hadirin, kasepuhan, para alim, para ulama, ibu-ibu, anak-anak. Hijrah maknawi apa? Meninggalkan semua yang dilarang Allah Subhanahu wa taala menuju kepada yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya pentingnya hijrah. Nah, Kanjeng Nabi itu begitu. Makanya apa? Nabi juga hijrah supaya mendapatkan suasana baru, pertolongan, kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka akibat hijrah itulah umat Islam kita ikut menikmati agama Islamnya hari ini. Barangkali begitu Pak Moderator. Aturun Pak Ustaz. Baik, untuk Abi, ini kan hijrah itu kalau kekinian itu ada fenomena. Banyak sekali artis-artis itu hijrah ya Abi ya. Bahkan konon katanya di Jepang, di Inggris, di berbagai macam negeri itu banyak yang masuk Islam. Fenomena seperti ini bagaimana Abi menilai ini? Ya, Pak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazidatu imanan wa imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa bihi basyira wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd.
Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwa faqad fattaqun. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para kesepuhan, pinsepuh yang kami muliakan, para alim, para ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, ibu-ibu yang berbahagia dan yang saya cintai, anak yatim. Puji syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi, bermuajahah. Ada yang jauh dari Jatiwangi, terima kasih sudah hadir. Mudah-mudahan menjadi amal soleh. Yang dari Patuanan juga ada ini hadir ya. Yang dari 30 Bata ada Ibu Tibolot Seher ya. Malam ini malam yang berbahagia, kita bisa berkumpul dengan anak-anak kita, anak-anak yatim yang tentunya merindukan kehadiran kita. Saya juga yatim piatu sudah ditinggal, tapi bukan anak lagi, bapak yatim. Bapak mama juga sama yatim piatu. Mudah-mudahan pertemuan pada malam hari ini menjadi wasilah Allah melimpahkan berkah dan rahmat pada kita semua. Wabil khusus pada anak yatim, mudah-mudahan mereka berbahagia kelak menjadi anak-anak yang soleh-soleh. Salawat dan salam kita sampaikan pada baginda Rasulullah Habibana Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau nanti yang akhir nanti. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini tadinya rada-rada khawatir nih acaranya, karena dari pagi hujan saja ya. Bahkan acara Opawai Obor juga di cancel dulu karena Ronaldo, dia ingin seperti Ronaldo nanti. Nah, ketika idolanya sudah berubah, maka dia akan berarti aku pun harus berubah. Nah, ini adalah suasana yang memang sangat dirindukan, di mana dakwah begitu sulit ya. Tapi ketika public figure ya, mereka hijrah ya dengan keikhlasannya, dengan segala alasannya, yakin para penggemarnya, fansnya akan mudah untuk mengikuti. Walaupun mungkin ada yang kecewa ya, tapi ada juga mungkin yang ternyata ini ya, maka itu akan memudahkan tadi para penggemarnya untuk hijrah. Begitu Ustaz ya. Jadi sebuah fenomena yang sangat luar biasa yang itu. Barangkali itu sementara. Terima kasih. Baik. Tadi untuk Ustadz Nur dikatakan bahwasanya hijrah itu sebuah gambaran untuk meraih kemenangan dari Allah gitu. Ketika berhijrah ke Madinah itu kemenangan seperti apa sebenarnya yang diraih oleh Rasulullah itu dengan para sahabatnya? Sebelum hijrah ke Madinah, Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umair untuk dakwah di Yasrib. Madinah itu kan setelahnya, sebelumnya namanya Yasrib. Mus'ab bin Umair diutus Nabi untuk mendampingi 12 penduduk Yasrib yang sudah masuk Islam. Pulang ke Yasrib, Rasul mengutus Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu seorang pemuda ganteng, seorang pemuda anak orang kaya, semata wayang, anak orang kaya, semata wayang, ganteng. Kalau zaman sekarang ngapain Bu? Harta ada, tampang ada, kekayaan ada. Kalau zaman sekarang anak muda, orang tua kaya, anak semata wayang, apa kerjaannya? Main HP sama pemotoran biasanya. Tetapi Mus'ab bin Umair tidak. Dia mengambil tugas dari Nabi untuk dakwah di Yasrib, dan ternyata sukses.
Dapatlah 75 orang masuk Islam setelah dakwahnya Mus'ab bin Umair di Yasrib. 75 orang waktu itu di Madinah, di Yasrib, itu hitungannya banyak, 75 itu. Maka apa? Keberhasilan dakwah Mus'ab bin Umair di Madinah, di Yasrib, itu menjadikan suasananya berbeda. Apa bedanya, Pak? Tidak ada orang kumpul kecuali ngomongin Rasul. Tidak ada orang ngopi kecuali ngomongin Rasul. Padahal apa? Rasulnya masih di Mekah. Tidak ada orang kumpul kecuali ngomongin Islam. Tidak ada ibu-ibu kumpul kecuali ngomongin Nabi. Ngerumpinya ngomongin Nabi. Kalau ibu-ibu sekarang ngerumpi ngomongin apa, Bu? TikTok. Sama drakor, kata Abi Pipin. Nah, maka apa? Yang 75 orang itu akhirnya ke Mekah. Tadi ada Baitul Aqobah kedua. Tanda-tanda pertolongannya sudah datang. Karena apa? Dakwahnya begitu mudah. Contohnya begini, Pak. Ada tokoh dari Yasrib itu namanya Usaid bin Hudair. Usaid bin Hudair ini tokoh, Pak. Pentolan lah kalau kita bilang di Yasrib itu. Suatu ketika Mus'ab bin Umair akan mendatangi Usaid bin Hudair itu. Mau apa kau kesini? Biasa kan, tokoh kan, ada orang baru kan, begitu gayanya. Mau apa kau kesini? Aku mau menyampaikan wahyu kepadamu. Keheula. Itu kan kalau bahasa Pancelinya kan gitu, keheula. Emang ente siapa? Nah. Akhirnya Mus'ab bin Umair membuat kesepakatan. Gini aja. Bagaimana kalau begini? Kau dengarkan dulu saja apa yang akan aku sampaikan. Jika ini baik, jika ini benar, silahkan kau amalkan. Jika menurutmu gak bagus, ya silahkan kau tinggalkan. Deal? Deal. Salaman tuh dua orang itu. Oke. Setelah itu Pak Mus'ab bin Umair menyampaikan wahyu Allah. Sampaikan firman Allah. Ngahuleng Pak, eta Usaid bin ngahuleng. Ini mah bukan sembarangan ini disampaikan. Ini wahyu. Akhirnya apa? Hidayah masuk ke dalam tokoh Yasrib itu. Akhirnya apa? Bersahadat. Ada Pak yang sekarang dakwahnya begitu? Hei, orang kafir, kita deal-dealan dulu sekarang. Kalau memang ini baik, silahkan kau ambil. Menurutmu baik, silahkan kau ambil. Jika kemudian engkau menganggap buruk, silahkan kau tinggalkan. Sekarang apa? Belum dengar aja udah kabur. Ayatnya belum sampai kabur apa? Ini pasti nyuruh ngamalin nih. Begitu. Jangan ngaji ke Ustadz Hilal. Kenapa? Nyuruh ngamalin Quran. Nyuruh mengamalkan hadis. Berat. Makanya apa? Kabur aja tinggalkan. Sekarang mah begitu Pak. Dengarnya nggak mau. Tapi orang-orang kafir dulu tuh mau mendengarkan. Makanya apa? Dakwahnya mudah. Itulah pertolongan Allah. Jadi kalau dakwah mudah itu apa? Pertolongan Allah. Bukan semata-mata kiainya jago, ustaznya jago. Bukan. Kalau Allah nggak nolong, maka apa? Dakwah tidak akan berhasil. Barangkali begitu. Baik, menarik terkait dengan opini yang dikembangkan oleh Mus'ab bin Umair. Sekarang kan opini yang berkembang itu mobil khusus media ya. Semua media itu kan rata-rata kan bukan milik kita ya. Dari mau di WhatsApp, Facebook, TikTok, dan lain sebagainya, gitu kan? Gitu kan? Nah, bagaimana untuk meraih kemenangan itu di saat sekarang dengan mengembangkan opini dan opini seperti apa? Sehingga dakwah kita itu meraih kemenangan dari tahun ke tahun kan, mudah-mudahan yang kita inginkan kebahagiaan Islam kan, kemenangan Islam bukan gede apa ya? Setuju gak? Kemenangan ini Islam. Itu untuk meraih itu dengan apa yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair sehingga Islam itu menjadi opini, itu harus bagaimana dengan media atau dengan apa yang ada, harus bagaimana sehingga kemenangan itu diraih oleh umat Islam. Monggo Ustaz, terakhir di sesi hijriah. Ya, terima kasih. Bapak Ibu yang Facebooker, yang bikin Facebooknya siapa Bu? Orang kafir.
Ibu-ibu yang Instagraman, yang bikin Instagramnya siapa bu? Orang kafir. Ibu-ibu main TikTok, yang bikin TikToknya siapa bu? Orang kafir. Bikin itu semua untuk menghancurkan kaum muslimin. Disibukkan anak-anak kita dengan medsos. Tetapi kita jangan kalah akal. Mereka yang bikin, kita pakai untuk kebaikan. Mereka yang bikin YouTube, kita pakai untuk kebaikan. Mereka bikin Instagram, kita pakai untuk konten keislaman. Bapak Ibu harus mengarahkan ke anak-anaknya. Hei, TikToknya Pak, bukan tuh kajian satu dasar pagi. YouTube-nya Pak, lihat channel apa? Al-Muhajirin Dakwah Kafah. Itu nanti apa? Saya semua yang muncul. YouTube-nya yang bikin orang kafir, TikTok-nya yang bikin orang kafir, Instagram-nya bikin orang kafir. Kita manfaatkan. Kenapa? Dan kita miskin juga belum tuh bisa. Betul? Kita suruh bikin TikTok yang nggak bisa, bikin YouTube sistemnya gitu ya, nggak bisa. Makanya apa? Yuk kita manfaatkan untuk membuat opini tentang Islam. Tampilkan tokoh-tokoh Islamnya supaya apa? Opini di sana, medsos kita dipenuhi oleh orang-orang soleh. Ya, tadi idolanya diganti sekarang ya. Ganti Ustadz Hilal, ganti Abi Pipin, ganti Ustadz Adi Hidayat, ganti Ustadz Abu Somad, gitu. Ganti Habib Rizik, gitu. Supaya apa? Supaya orang tokohnya yang itu sudah berbeda. Makanya apa? Ini mempengaruhi suasana kita dari media sosial. Gitu. Atur nuhun. Jadi cukup jelas Bapak ya. Kita sebagai masyarakat di tengah-tengah begitu cengkraman media, mudah-mudahan bisa memanfaatkan media ini untuk jalan dakwah dan dakwah sehingga Islam menjadi opini juga sebagaimana yang dilakukan Mus'ab bin Umair. Baik, ini yang terakhir Abi terkait dengan hijrah. Terakhir mungkin benar-benar 2 menit ya jawabannya. Ini tadi kan banyak artis yang begitu banyak gitu. Tapi bagaimana pengaruhnya? Karena ini kan sifatnya masih individual ya. Sifatnya masih individual karena memang emosian ada gitu. Tapi kok kayaknya sepertinya umat Islam itu seperti buih dalam lautan gitu, buih tengah lautan gitu. Bagaimana Abi melihat kali ini? Terima kasih. Ya, terima kasih. Kalau kita cermati ya, banyaknya artis yang hijrah, kemudian banyaknya kaum muslimin di negeri ini juga, itu kan sebuah kebanggaan bagi kita. Kenapa? Ya, kita di negeri ini menjadi penduduk muslim mayoritas. Kita masih aman di sini ya, aman untuk berdakwah, beraktivitas. Berbeda dengan muslim saudara kita yang ada di negeri lain, di Rohingya, di Kashmir, di Uighur, ya di India itu muslimnya 300 juta, tetapi menderita. Ya, kenapa? Karena penduduknya 1 miliar gitu ya. Yang sisanya itu 700 juta itu. Nah, kenapa nampaknya kaum muslimin ini seperti buih ya, banyak tapi seperti tidak bernilai ya, tidak ada pondasinya. Nah, apa yang disampaikan Rasulullah dulu ya kepada para sahabat, kelak nanti di yaumil akhir kaum muslimin itu seperti makanan yang menjadi bancakan ya, menjadi bancakan orang-orang kafir. Kenapa? Kata sahabat, apakah kaum muslimin sedikit? Enggak, akeh gitu, kata Rasulullah waktu itu pakai bahasa Jawa. Kata Rasul, akeh banyak ya. Tetapi tadi banyaknya kaum muslimin tidak menggetarkan kaum kafir sama sekali. Kenapa? Ya. Kata Rasul, kaum muslimin di akhir zaman terkena yang namanya penyakit wahan. Apa wahan tuh? Gatal-gatal? Bukan. Puyeng? Bukan. Ya, kalau ke dokter, ya, Pak saya punya penyakit wahan. Apa nih penyakit wahan? Nggak ada di buku. Wahan itu adalah penyakit obat di akhir zaman yang disabdakan Rasul, ya, 14 abad yang lalu.
kaum muslimin banyak tapi tidak punya kekuatan. Kenapa tadi? Penyakit Tuhan adalah cinta dunia dan takut akan kematian. Itulah yang menjadikan kaum muslimin banyak tetapi seperti buih di lautan. Barangkali itu, Ustaz. Baik, terima kasih. Baik, kita telah mengakhiri sesi pertama terkait dengan tema hijrah. Ya, baik, kita melangkah ke tema yang kedua, yang itu terkait dengan Palestina. Tadi dijelaskan oleh Abi Pipin bahwasanya kita seperti buih di lautan. Artinya banyak, tapi kok membela Palestina, ya kan? Yang sekarang itu enggak, kayaknya sepertinya penjajahan itu enggak zamannya gitu kan? Karena di undang-undang kita kan jelaskan penjajahan itu harus dihapuskan, ya kan? Tapi Palestina yang dulu mengakui kemerdekaan kita sampai detik ini belum merdeka, ya kan? Padahal bagaimana jelaskan tadi banyak gitu kan? Banyak. Kenapa ini? Pertanyaannya, ada apa ini? Akan kita bahas nanti pada setelah kita dari panitia menayangkan terkait dengan Palestina. Masih ada dua pembicaraan yang masih tetap di sini. Mau nggak untuk panitia untuk ditayangkan? Terima kasih. Sebenarnya manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Sudah tahu dirinya lemah, mengemban amanah yang sangat berat, dia itu tidak pernah serius dan selalu main-main dalam hidupnya. Jadi setiap orang itu mengalami musibah, dia itu hidupnya terhimpit, hidupnya sudah tersiksa, teraniaya, terinjak-injak, nggak tahu apa yang harus dilakukan. Maknanya apa? Tidak tahu toriko. Dan umat Islam sekarang kondisinya seperti itu. Dia ngerti kok. Sekarang itu kita itu terpuruk, sekarang kita tertindas, sekarang kita itu teraniaya, sekarang kita terzalimi, semua ngerti. Keabang amalnya sekarang itu sudah terbelalak, tapi nggak tahu apa yang harus dilakukan. Palestina menjadi permata dalam sejarah umat Islam sejak Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikatnya dengan rumahnya yang suci dengan satu ikatan yang sama, yaitu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Quran Surah Al-Isra ayat 1. Dan Allah menjadikannya bumi yang subur dan diberkahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengikat hati kaum muslimin pada Palestina dengan menjadikannya sebagai kiblat pertama bagi mereka, sebelum mengalihkan kaum muslimin ke kiblat kedua, yaitu Ka'bah 16 bulan setelah hijrah. Peristiwa itu terjadi sebelum Palestina berada di bawah kekuasaan Islam, yaitu ketika Khalifah Umar ibn al-Khattab menaklukkannya pada tahun ke-15 Hijriah. Palestina diserahkan kepada Khalifah Umar oleh Sopronius dan membuat perjanjian Umayyah. Salah satu isi perjanjian tersebut adalah permintaan orang-orang Nasrani agar tidak diperbolehkan satupun Yahudi untuk tinggal di Palestina. Palestina adalah permata dalam sejarah, baik sebelum ditaklukkan maupun setelah ditaklukkan oleh Islam. Ia menjadi pusat bagi negeri-negeri Muslim. Palestina acap kali diinvasi dan dihancurkan oleh agresor. Palestina diserahkan kepada Yahudi pada tahun 1967 oleh Raja Yordania di bawah perintah Inggris. Tahun 1973, perang terus berkecamuk, disusul perjanjian Camp David, peristiwa Black September, Jerash, invasi ke Lebanon pada tahun 1982 Masehi, dan deklarasi pengakuan negara Yahudi pada konferensi Aljazair tahun 1988 Masehi. Upaya Barat berlanjut ke perjanjian Oslo pertama dan kedua, pembentukan otoritas, rencana peta jalan, rencana Sharon, janji Bush mendirikan kembali negara Palestina, pemisahan Gaza dan tepi barat, penutupan Gaza, dan akhirnya agresi brutal Yahudi terhadap jalur Gaza. Di tengah konflik politik ini, Palestina dan wilayah sekitarnya hidup dalam operasi aksi militer, perang buatan, konspirasi, tindakan pembunuhan, pengusiran, pembunuhan,
pelecehan dan perkelahian, dan rakyat Palestina lah yang menanggung akibatnya. Meski demikian, kita ingat di tanah Palestina pernah terjadi pertempuran sengit antara tentara Salib dan Tatar. Perang Hittin 583 Hijriah atau 1187 Masehi dan Ain Jalut pada 658 Hijriah atau 1260 Masehi. Pertempuran berakhir saat tanah Palestina menjadi kuburan bagi tentara Salib dan Tatar. Peristiwa bermula perlawanan rakyat Palestina pada Intifada pertama, Intifada kedua, dan sekarang Badai Al-Aqsa memastikan kekalahan ada di pihak Zionis Yahudi Laknatullah. Artinya, Palestina sekarang dan di masa depan akan menjadi kuburan bagi musuh Allah, Zionis Yahudi Laknatullah. Update media Zionis menyatakan ada 70,000 tentara Zionis menjadi penyandang disabilitas, yakni 35% dari mereka mengalami gangguan mental dan 21% mengalami cedera fisik. 9.539 di antaranya menderita reaksi pasca trauma dan mental. 40% korban luka yang akan dirawat menghadapi kecemasan, depresi, stres pasca trauma, dan kesulitan dalam adaptasi dan komunikasi. Departemen Rehabilitasi Kementerian sedang bersiap untuk menerima sekitar 20,000 cedera baru pada akhir tahun 2024. Zionis Yahudi bahkan menghabiskan biaya yang besar dalam pertempuran melawan pejuang Palestina. Dan di sisa nafas terakhir Zionis, ia dibantu oleh supporter utamanya, Amerika Serikat, yang mengirim senjata dalam jumlah besar pada mereka. Dan 50 pesawat F-15 dengan biaya sekitar 18 miliar US dollar. Sementara Palestina tetap berdiri tegak, menunjukkan ketangguhan yang belum pernah ada di dunia. Baik pejuang maupun rakyat Palestina menunjukkan kesabaran mereka saat 9.300 menjadi tahanan di penjara Zionis Yahudi. Bahkan 75 perempuan dan 250 anak-anak juga tahan. Zionis Yahudi bahkan telah membunuh rata-rata 2.000 warga Palestina setiap bulannya dalam 4 bulan terakhir. Sungguh, perang melawan Zionis dan Amerika Serikat akan disusul dengan perang berkekuatan militer penuh yang setara dengan kekuatan musuh untuk mengembalikan Palestina yang suci kepada naungan Khilafah Islamiyah. Hingga pada masa itu, kami memohon kepada Allah Ta'ala rahmat dan ampunan bagi para syuhada Gaza yang mulia, juga bagi para korban luka agar dapat segera sembuh dengan kesembuhan yang tidak lagi menyisakan sakit, juga bagi para tawanan perang dan para korban yang tertembak atau tertangkap agar segera terbebas dan terlepas dari ikatan borgol. Kemudian kita bersegera melakukan aktivitas dakwah bersama para pengemban dakwah yang menginginkan kemuliaan agama ini, menyambut janji Allah dan kabar gembira dari Rasulullah SAW berupa khilafah ala minhajin nubuwah. Kapan hal itu terjadi? Katakanlah, mudah-mudahan terjadinya dalam waktu dekat. Amin. Alhamdulillah, telah kita simak bersama-sama tayangan terkait dengan penjajahan Zionis Yahudi laknatullah terhadap Palestina. Baik, ada 2 pertanyaan sebelum nanti, mangga jamaah nanti dipersiapkan ya untuk bertanya tentang sesi yang pertama ataupun yang kedua. Ya, nanti saya coba ungkap dulu tadi. Ustaz Nur Hilal. Ada yang menarik dari diungkapkan tadi dari salah satu pembicara itu terkait dengan ini, bahwasanya untuk masalah Palestina itu kita sekarang kan belum serius untuk menyelesaikannya. Bagaimana sebenarnya yang serius sehingga betul-betul tuntas gitu, Pak Ustaz? Mangga. Ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis nomor 369. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yazalu min ummati ummatun qa'imatun bi amrillah, la yadurruhum man khadalahum, wa la man khalafahum, hatta ya'tiyahum amrullah, wa hum ala dhalik." Qala Umairun, faqala Malik ibnu Bikhamir, qala Mu'ad wa hum bisyam, faqala Muawiyah,
hadza Malik yaz'umu annahu sami'a Mu'adzan yaqulu wa hum bisyam. Telah bercerita kepada kami Al-Humaydi, telah bercerita kepada kami Al-Walid, dia berkata, telah bercerita kepada Ibnu Jabir, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, senantiasa akan ada dari umatku sekelompok umat yang tegak di atas urusan agama Allah, tidak dapat membahayakan mereka orang yang menghina mereka, dan tidak pula orang yang menyelisihi mereka, hingga datang ketetapan Allah atas mereka, dan mereka dalam keadaan seperti itu tetap tegak dalam urusan agama Allah. Mereka berada di negeri Syam. Muawiyah juga mengatakan mereka berada di negeri Syam. Hadis Bukhari. Para hadirin, Palestina itu Syam. Syam itu Palestina. Wilayah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wilayah yang Nabi dan Rasul banyak diturunkan di sana. Lewat kabar gembira dari Rasulullah, Allah menjamin bahwa orang-orang Palestina, orang-orang Syam akan tetap tegak dengan urusan agama Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Allahu Akbar. Allah menjamin lewat Rasulnya, orang-orang Palestina, orang Syam akan tegak dengan agama Allah. Takbir. Allahu Akbar. Allah jamin. Gak ada jaminan untuk Islam di Indonesia, tidak ada. Mana hadisnya, mana Qur'annya, tidak ada. Makanya wajar para hadirin, kalau kita berikan bagaimana anak-anak dibunuh, orang tua dibunuh, setiap hari dihancurkan, mereka tetap kokoh dengan agama Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bisyarah Nabi itu pasti akan terjadi. Sebagaimana bisyarah Nabi takluknya Konstantinopel telah terjadi. Dan khilafah terakhir juga akan tegak di Palestina, pasti akan terjadi. Setelah itu kiamat. Makanya ada orang yang pesimis, jangan dulu tegak khilafah di Palestina. Kenapa? Nanti setelah kiamat. Makanya saya belum bertaubat, saya masih suka maksiat. Jangan dulu, kiamat akan menjadi tempat hijrah terakhir. Di luar Palestina orang jahat semua. Jaminan Nabi begitu. Palestina akan menjadi tempat hijrah terakhir. Orang-orang terbaik akan hijrah ke Palestina. Di luar Palestina orang jahat semua. Janji Nabi seperti itu. Sebenarnya kaum muslimin tidak usah berjuang, Palestina akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berpahala akhirnya. Cuma nonton aja nggak berpahala kita itu. Biarkan saja, nanti juga Palestina ditolong oleh Allah. Tapi kita tidak berpahala. Kenapa? Nonton saja. Mau berpahala? Mau berpahala, Bu? Nah, siap bela Palestina, siap tegakkan hukum Allah. Takbir. Allahu Akbar. Gara-gara Palestina kita jadi ikut berpahala. Gimana caranya? Mikirin Palestina. Tapi kan kita mah ulah wakanu jauh-jauh belalah diurang ge. Masalah besar Palestina diperkecil dengan urang ge itu. Diurang oge itu. Makanya apa? Dar berpahala dia mah. Karena apa? Selat dengan persoalan-persoalan sepele di kita itu. Jadi Bapak Ibu kalau ingin berpahala, nah pulang dari sini kita doakan Palestina. Saat ini kita hanya bisa berdoa. Sambil apa? Nah,
Yuk kita rapatkan barisan. Rapatkan satu langkah perasaan, pikiran untuk sama-sama apa? Ingin membela Palestina meskipun hanya dengan doa. Minimal itu. Kadang-kadang doain Palestina aja nggak berani, apalagi jihad. Doain aja nggak berani. Pernah Bapak dengar imam di masjid yang Bapak sholat itu tiba-tiba ada doa begini, Allahumma ansur muslimin fi Palestin. Ada? 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 Di mana? Ini mah imam rawatib bukan khotib. Mendoakan Palestina aja nggak muncul, apalagi jihad. Jihad apanya? Mendoakan aja nggak keluar dari lisannya. Ditagih nanti kita sama orang Palestina. Orang Indonesia, kau doakan saya enggak? Bingung kita jawabnya. Nah, maka apa? Supaya Allah segera turunkan pertolongannya, yuk kita doakan Palestina. Allahumma ansur muslimin fi Palestina. Gitu aja. Nggak bisa bahasa Arabnya. Ya Allah tolong orang Palestina. Ya Allah tolong orang Palestina. Gitu aja. Allah Maha tahu dengan doa-doa kita. Sambil apa? Tadi merapatkan barisan. Yuk dakwah bareng-bareng. Yuk melangkah bersama-sama. Bersama-sama apa? Bersama-sama untuk membebaskan Palestina. Kenapa? Tidak mungkin Palestina bebas kecuali Allah mentakdirkan umatnya bersatu. Itu. Umatnya Nah, solusinya itu. Umat, karena dulu begini Bapak-Bapak. Theodor Herzl itu pernah minta kepada Sultan Hamid II tentang Palestina. Tapi dia jawab apa? Itu tanah milik kaum muslimin. Kalau kau mau, minta kepada kaum muslimin. Maka apa? Yahudi harus menghancurkan khilafahnya dulu, baru bisa mencaplok Palestina. Nah, maka supaya Palestina bisa kita ambil, ya satukan kembali kekuatan umatnya. So bisa nendang tuh si Yahudi. Bisa kita sentik tuh si Yahudi. Gitu. Tetapi boro-boro kita yang kaum muslimin yang di sekitar Palestina aja Pak sampai hari ini belum menggerakkan pasukan sedikit pun. Nah, itulah problem kita masih tersekat-sekat oleh negara-negara bangsa. Nah, makanya yuk aktivitas yang baru, langkah yang baru, pemikiran yang sama, perasaan yang sama untuk sama-sama membela dan memikirkan Palestina. Takbir. Allahu Akbar. Itu Ustaz. Atur-nuhun Ustaz. Baik, untuk Abidin, tadi kan ditayangkan bahwasannya dunia dikejutkan dengan serangan badai Al-Aqsa katanya, yang tanggal 7 Oktober 2023 itu kan. Gitu kan. Kemudian reaksi itu semua terkejut. Ternyata Palestina dengan Hamasnya mampu mengejutkan, mampu merontokkan pertahanan daripada tentara Israel. Nah, pertanyaannya, reaksi setelah itu kan banyak dari Universitas Amerika dan lain sebagainya itu bereaksi, bahkan orang-orang non-muslim pun bereaksi. Karena setelah itu sampai berhari-hari, bahkan 100 tahun lebih itu, 100 hari ya, ternyata lebih parah lagi. Rafah yang tenda-tenda pengungsian itu. Gitu. Melihat fenomena seperti ini, sebenarnya sih arah daripada penyelesaian Palestina itu seperti apa? Bangga? Ketika kita melihat dulu serangan Al-Qassam terhadap Yahudi Israel, itu yang terkejut itu bukan kaum muslimin, kaum kafir itu sangat terkejut sekali. Kenapa? Karena menganggap bahwa Palestina sudah tidak punya kekuatan lagi. Tapi tiba-tiba serangan yang luar biasa mendadak ya, bisa menghantam drone-nya Israel yang katanya paling canggih, katanya ya. Tapi faktanya ternyata pasukan Hamas kok bisa nembus. Nah, tapi pada kenyataan sekarang setelah sekian bulan ya, kekuatan Hamas mulai melemah ya. Kenapa? Ya karena yang Hamas ada kelompok kecil ya gitu. Hanya brigade saja, bukan sebuah kekuatan negara, bukan, hanya kelompok kecil. Untuk menghadapi Hamas yang luar biasa itu, Israel dibantu oleh para sekutunya, terutama
Amerika Serikat. Dengan menghabiskan anggaran yang triliunan, mereka mengirim pasukan, ya. Dan itu pun sampai sekarang belum berhasil. Nah, semestinya pasukan kecil ini bisa bertahan sampai hari ini. Mestinya kalau kaum muslimin bersatu, itu tetangga-tetangganya, ya, Saudi Arabia, Mesir, itu negara muslim yang pasti punya persenjataan lengkap. Tapi kenapa tidak tergerak sedikit pun? Kita di sini paling-paling bisa, mereka hanya apa? Mengecam saja. Coba lihat para pemimpinnya dari mulai Turki, Mesir, termasuk kita, ya, hanya bisa mengecam. Ada nggak inisiatif mengirim pasukan? Nggak ada. Semuanya takut. Andai kata tentara muslim bersatu sedunia, Israel itu kecil, ya. Israel itu kecil, mungkin hanya beberapa saat lah gitu. Cuma tadi itu, ya, kenapa kaum muslimin tidak bisa bersatu? Inilah problematika umat kita. Kita tidak bisa menyatukan umat, ya, sehingga masing-masing negara itu punya pandangan yang berbeda terhadap Israel, termasuk kaum muslimin juga. Kita lihat coba masyarakat kita, ada yang pro Israel, ada yang netral juga lah, udahlah urusan Israel, urusan Palestina, urusan sana. Yang membela juga nggak sedikit juga. Tetapi kan pembelaan kita paling hanya apa coba? Bantuan kemanusiaan, obat-obatan, makanan, termasuk tadi doa, yang kadang doa juga kata Ustaz rada-rada susah mendoakan, ya. Padahal setiap atasnya imam Jumat itu mendoakan, ya, kunut nazilah itu. Kalau kita lihat tayangan di tiap berita, bagaimana anak-anak kecil jadi korban keganasan. Semua diam, bayangkan, takut tapi diam. Di mana perasaannya? Padahal untuk melihat Palestina gak usah jadi seorang muslim, gak usah. Cukup Anda jadi manusia sudah bisa merasakan itu penderitaan saudara kita. Tapi fakta tidak. Sampai hari ini Palestina tidak ada yang membela satupun negara. Semuanya mangga terserah. Nah, disinilah, ya, apa disampaikan oleh tadi Ustaz kita bahwa Palestina hanya bisa direbut kembali dengan siapa? Dengan institusi kembali, dengan khilafah. Ya, bagaimana mungkin kaum muslim ini bersatu kalau tidak ada institusi yang mengikatnya? Jangankan untuk hal itu, untuk hal yang kecil saja, urusan Idul Adha, Idul Fitri saja kita sudah berbeda. Tiap tahun kita berbeda. Kenapa? Sama-sama muslim, sama-sama puasanya, ya, di tempat yang sama, kok bisa beda gitu. Nah, itu tadi, tidak ada pemimpin yang mengikat kita. Disinilah dibutuhkannya semangat dari kita untuk bagaimana memperjuangkan supaya kaum muslimin bisa bersatu. Caranya akan kita rubah pikiran kaum muslimin, pikiran yang sama sehingga punya perasaan yang sama dan aturan yang sama. Itulah yang bisa mengantarkan kaum muslimin menuju kejayaan. Hari ini kita kaum muslimin untuk menerapkan syariatnya saja sulit, ya. Kaum muslimin ingin menerapkan aturannya saja sulit. Kita terpaksa ikut aturan orang lain, ya, betul nggak Pak? Betul. Kita rela, ya, mengikuti aturan orang lain. Padahal kaum muslimin itu luar biasa banyaknya, tapi tidak ada keberanian untuk menegakkan aturan sendiri. Bayangkan kita di rumah sendiri, ya, ada tamu, kita nggak berani menerapkan aturan, justru kita malah duduk sama tamu. Begitu rumahnya kaum muslimin saat ini. Mudah-mudahan, ya, dengan acara ini, ya, melihat kondisi Palestina, kaum muslimin tergerak, ya, untuk mari kita bersama-sama bersatu, jauhkan perbedaan, ya, satukan dengan akidah Islamiyah. Barangkali itu Ustaz. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Demikian pemaparan dari dua pembicara terkait dua sesi tema ya. Tema hijrah dan tema pembebasan Palestina. Tadi saya sudah bertanya, sekarang giliran jamaah. Ya. Saya buka sesi pertanyaan, 2 pertanyaan. Karena waktunya juga sedikit. Yuk, mangga 2 pertanyaan. Mau dari ibu-ibu apa dari bapak? Mohon panitia untuk ini kan. Soalnya ini ya, baiknya. Mangga, bapak-bapak anu paling kanan, anu di pojok. Aya nu bade naros. Anu di payun. Panitia, tolong. Bapak anu di payun, mangga. Ada, Pak. Ada. Maaf, siapin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada saat ini kita bisa bareng-bareng bersama-sama hijrah terharfiah, artinya pindah. Rasulullah Muhammad pindah dari Mekah ke Madinah. Nah, kita sesama muslim-muslimat, Rasulullah pindah dari Mekah ke Madinah. Nah, kita apa salahnya pindah mempelajari Quran, memahami Al-Quran, dan mengamalkan kitab hijrah Quran dan sunnah-sunnah Rasul. Kita nggak pernah jarang membaca Quran, mempelajari Quran, memahami Quran. Yuk kita pelajari Quran, pahami Quran. Nah, demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi hanya tambahan hatur nuhun zikran jadi kalau Ustaz. Mungkin ada yang ditanyakan? Diulang bukan pertanyaan. Maka itu di bangkar. Stop ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi terkait video yang pertama, Ustaz, umat Islam mengalami kemunduran karena akidahnya yang rusak. Sementara kami di sini yakin bahwa Allah itu Tuhan kami, Islam agama kami. Tadi yang dimaksud akidah rusak itu seperti apa, Ustaz? Ya, hijrah maknawi kita supaya bisa mengamalkan perintah Allah dan menjauhi larangannya, ya harus paham Al-Quran. Karena perintah larangannya ada di sana. Ditambah dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi perintah dan larangannya ada di sana. Maka kalau kita ingin bisa melaksanakan yang diperintahkan menjauhi larangannya, ya mutlak harus kita pahami sumber-sumber hukum Islam itu. Yang kedua, seperti apakah akidah yang rusak itu? Kita bisa pahami akidah yang sahih itu adalah akidah Islam yang mampu mendorong seseorang untuk taat dan tunduk pada ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Ini fondasi. Fondasinya akan kuat. Fondasi yang kuat akan melahirkan bangunan yang kuat. Fondasi yang benar akan mampu menopang bangunan yang besar. Tetapi kalau fondasinya rusak, fondasinya tidak benar, jangan berharap bangunannya bagus. Jadi harus dibangun fondasi yang bagus. Ini akidah. Apa sumbernya? Sumbernya adalah fa'lam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini basisnya. Lalu kita ucapkan bentuk syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mestinya setiap kalimatnya dipreteli. Apa itu maksud kita mengatakan asyhadu? Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bersaksi bahwa
Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Apa kata bersaksi itu? Kata bersaksi itu memiliki makna yang sangat-sangat mendalam. Gak sekedar ngomong asyhadu, mestinya turun ke sini. Ketika seseorang menyatakan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, maka apa? Dia harus membuang semua keyakinan yang tidak bersumber dari Allah. Buang semua. Nah, kalau hari ini kan campur sari ya Pak. Dari Mekah diambil, dari Eropa diambil, dari Amerika diambil, dari Cina diramu. Campur sari kita itu akidahnya. Apalagi tadi sekarang Pak ada fenomena kaum muslimin itu nggak puas dengan sholawatan di masjid, pindah ke gereja. Ada fenomena itu. Apa nggak puas? Apa nggak cukup di masjid itu? Kok pengen di gereja, pengen di kelenteng, pengen di kuil? Berkatnya kurang asin. Nah ini namanya akidah campur sari. Makanya apa? Umat Islam itu hari ini kondisinya sangat-sangat layak dan sempurna untuk dijajah. Sangat layak hari ini tuh. Kenapa? Nggak ada perlawanan. Nggak ada perlawanan. Coba lihat Bilal bin Rabah. Nah, jangan sahabat Ustadz, nah contohnya jauh ting. Lalu siapa kalau bukan sahabat yang mau kita pakai contoh? Rasulullah apalagi terlalu jauh, terlalu sempurna. Sahabat lah yang kita contoh bagaimana mereka menjaga tauhidnya dengan sempurna. Cukup dengan kalimat ahad. Bilal bin Rabah ahad. Cukup dengan kalimat itu selesai dia. Makanya apa? Kata Nabi, terompahnya Bilal sudah terdengar di surga. Terompahnya Ustadz Nur di pasar. Jauh ke surga masih jauh. Karena masih kumpul dunia tadi, masih wahannya di sini. Nah, mari Bapak Ibu yang hadir, kita punya tugas memperbaiki akidah kita. Nah, ini pondasi. Hujan dari semalam, pagi, zuhur, asar. Makanya mau ada acara. Ada tuh penyakit dalam hati saya. Bagai hujan segala sih ya Allah. Penyakit tuh. Mestinya tidak boleh berpikir begitu. Kenapa? Ya, hujannya silahkan hujan. Asal ya hayu acara. Kaca pasang taruh. Nggak akan kebasahan hujan juga. Nggak usah mendoakan ya Allah malam ini jangan hujan. Nggak usah mendoakan begitu. Kenapa? Banyak makhluk-makhluk Allah yang menunggu datangnya hujan. Tapi alhamdulillah ada hujan. Gak usah kita berdoa ya Allah malam ini jangan ada hujan, mau pengajian ya Allah. Gak usah. Allah Maha tahu apa yang keinginan kita. Tawakal aja sama Allah. Alhamdulillah malam ini tidak hujan. Nah ini contoh-contoh kecil bagaimana kita menata akidah kita supaya tetap lurus gitu. Sampai bengkok. Kalau bengkok ya sudah. Kita akan kehilangan pegangan nantinya. Maka akidah ini garansi. Sumbernya adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kita pahami baik-baik. Kita pahami baik-baik. Apa kata La ilaha itu di sana? Nah itu nanti kajiannya bisa 2-3 jam lah ya. Menjelaskan apa kalimat La ilaha illallah Muhammadur itu apa maknanya. Tidak sekedar lafaz yang bagus kita tulis di rumah kita, tapi tanpa makna. Nah, yuk kita tingkatkan. Kita hijrahkan. Yang kemarin akidahnya masih loyo, kita hijrahkan agar akidah kita menjadi akidah yang qawi, akidah yang kuat. Bagaimana caranya? Belajar.
Belajar cari guru yang kira-kira dipercaya. Yang nggak dipercaya ya masa datang ya, saya nggak percaya sama ente yang nggak usah jadi guru. Yang dianggap guru itu yang dipercaya. Ada kesikohan di situ. Ini yang penting barangkali saya sampaikan atas pertanyaan yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, acara talk show dari sesi pertama sampai kedua alhamdulillah telah tuntas, ya kan, sampai pada pemaparan yang disampaikan oleh Al-Ustaz Nur Hilal, di mana kita mencoba untuk memahami terkait dengan hijrah, bahwasanya esensi hijrah itu adalah berpindah dari Makkah ke Madinah untuk meraih kemenangan. Kemenangan apa? Pada akhirnya Rasulullah telah di Mekah itu mampu menyatukan seluruh jazirah Arab, ya kan? Padahal sebelum beliau wafat, beliau mampu menyatukan seluruh jazirah Arab, ya kan? Namun bagaimana sekarang? Sekarang terpecah lagi, ya kan? Tidak bersatu lagi, pecah lagi. Artinya apa? Bahwasanya ketika wahyu itu ditinggalkan, Islam ditinggalkan, yang ada pada akhirnya ada kembali kepada masa jahiliyah. Ini PR kita. Yang kedua, terkait dengan Palestina, sesungguhnya awal Palestina itu malapetakannya adalah ketika satu hal, runtuhnya khilafah. Dan maka untuk menyatukan, mengambil Palestina adalah satu hal, yaitu tegakkan lagi kembali ke khilafah. Sebagaimana Rasulullah pun bersabda, "Summa takunu khilafatun ala min hajjin nubuwah." Khilafah akan kembali. Kita berdiam diri atau kita berjuang, itu ada janji Allah. Sudah pada Ustaz Nur Hilal dan juga Abi Bipin, hatur nuhun setelah atas kehadirannya, atas pemaparannya, dan saya akhiri. Untuk acara selanjutnya saya serahkan kembali kepada MC. Baik, saya akhiri dengan sebuah pantun. Siang hari hujan makan kuaci, makan bareng sama ibu terkasih. Cukup sekian acara ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.